Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini, gue akan kembali membahas tentang web novel Kage no Jitsu-Yakuza ni Narirakote. Sebelumnya gue minta maaf juga, karena gue nggak sempet upload lagi pada hari Minggu, karena memang jadwal kerja gue di hari Minggu itu padat banget. Oke deh, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Cerita pun dimulai di gang belakang kerajaan Oriana. Saat itu, kerajaan Oriana sudah benar-benar dikuasai oleh Doem, sehingga semua prajurit di sana telah diperintahkan untuk membunuh siapapun yang terlihat mencurigakan dan berpotensi untuk menjadi mata-mata bagi negara lain. Di sini entah kenapa, Sid berada di kerajaan Oriana, dan kini ia dikepung oleh beberapa prajurit karena memang ia mengendap-endap di lorong ibu kota kerajaan Oriana saat malam hari. Jadi para penjaga itu pun mengira Sid adalah mata-mata dari kerajaan lain. Para prajurit itu pun sudah siap untuk menghabisi Sid. Bahkan ada satu prajurit yang sudah siap untuk mengayunkan pedangnya ke arah Sid. Namun di sini Sid hanya berpura-pura lemah sambil meminta ampun kepada mereka. Bahkan Sid pun sampai-sampai menundukkan kepalanya untuk hal itu. Tapi, komandan dari prajurit itu pun tidak menghiraukan permintaan ampun dari Sid. Lalu komandan prajurit itu pun memberikan perintah untuk menghabisi Sid. Dan secara otomatis, sayatan pedang pun terbang ke arah Sid. Namun, dengan cepat, Sid pun langsung mematahkan pedang prajurit itu menjadi dua. Dan tentu saja, hal itu sangat membuat para prajurit itu menjadi terkejut, karena memang mereka tidak menyangka Sid bisa sekuat itu. Setelah mereka melihat betapa kuatnya dari Sid, para prajurit itu pun menyadari bahwa sepertinya Sid adalah pelaku dari kasus pembunuhan prajurit istana yang telah berlangsung beberapa minggu ini. Yaps, ternyata saat itu, kerajaan Oriana telah dihebohkan dengan kasus pembunuhan prajurit istana. Dan saat ini, sudah ada 9 kasus pembunuhan itu. Jadi, jika kelompok prajurit ini bisa dibunuh oleh Sid, maka kasus itu akan bertambah menjadi 10 kasus. Saat itu, Sid pun langsung menghabisi semua prajurit, termasuk komandannya di sana. Setelah itu, Sid pun langsung memeriksa apakah tubuhnya bau darah atau tidak. Karena memang, ia akan melakukan drama lagi. Kali ini, drama yang ia mainkan adalah ia akan berpura-pura menjadi warga sipil yang menemukan mayat prajurit itu, lalu melaporkan kepada prajurit istana yang lainnya. Di sini Sid merasa yakin rencananya akan berhasil. Tapi, ia malah ditangkap setelah melaporkan hal tersebut. Di sini, Sid telah dituduh sebagai orang yang mencurigakan karena berasal dari kerajaan Midgar. Walaupun Sid tidak dituduh menjadi dalang pembunuhan itu, tapi ia tetap ditangkap dan dibawa ke kamp pengasingan kerajaan Oriana yang baru. Sid pun tidak menyesal karena hal itu. Di sini, ia justru senang karena ia telah ditangkap sebagai orang yang mencurigakan. Emang MC kita ini aneh banget ya, ditangkap malah senang. Panel cerita pun berpindah ke dalam kamp pengasingan kerajaan Oriana. Saat itu, Sid dibawa ke sana untuk ditahan. Namun nampaknya, Sid tidak terlalu diperdulikan karena memang saat ini, kerajaan Oriana juga sedang berada masa-masa kritis, di mana perang saudara bisa terjadi kapan saja. Ada satu kaum yang bernama kaum royalis yang sangat menentang pemerintahan dari Doem. Dan Doem pun juga tidak senang dengan kaum royalis ini. Jadi saat ini, Doem dan kerajaan Oriana yang ia pimpin sedang sibuk untuk membersihkan kaum royalis itu. Kesan pertama ketika Sid memasuki camp itu adalah kumuh, di mana banyak sekali orang yang memakai pakaian yang compang-camping berada di pinggiran camp itu. Camp itu juga dikelilingi oleh tembok besar
yang dijaga oleh beberapa prajurit kerajaan Oriana. Namun ada satu hal yang aneh, karena bisa dibilang prajurit yang berjaga di sana terlalu sedikit, dan mereka tidak mungkin bisa melerai jika ada perkelahian yang terjadi di antara penghuni camp ini. Setelah beberapa saat, tiba-tiba saja ada seorang pria jangkung dengan rambut acak-acakan mendekati Sid, lalu menyapanya. Di sini, radar bandit dari Sid pun menyala, dan Sid pun tahu bahwa pria ini adalah seorang bandit. Di sini, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Zack. Lalu ia pun menjelaskan beberapa aturan dan tentang 3 kaum yang berada di camp ini. Dalam camp ini, terdapat kaum royalis, di mana mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk menentang pemerintahan dari Raja Doem. Ada juga kaum pendukung Raja Doem, di mana mereka adalah orang yang berusaha untuk mendukung Raja Doem dengan memata-matai kaum royalis dan melaporkan setiap pergerakan dari kaum royalis yang ada di camp ini. Kaum ini juga mendapatkan perlakuan khusus ataupun istimewa di mana mereka bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak dan mendapatkan makanan yang cukup untuk mengisi perut mereka. Di sini Zack juga meminta Sid untuk bergabung dengan kaum pendukung Doem, tapi Sid hanya mendengarkan dan mengangguk saja. Kaum terakhir dalam camp ini adalah kaum sampah, di mana mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki semangat hidup dan mereka hanya tinggal menunggu ajal mereka di sini. Saat itu, Zack terus saja menjelaskan tentang kaum pendukung Doem kepada Sid. Bahkan ia juga mengajak Sid untuk melihat kamar yang disediakan untuk para kaum pendukung Doem. Dan setelah sampai di kamar itu, dengan cepat Sid pun langsung meraih leher Zack dan mencekiknya di sana. Saat itu Sid pun langsung berbicara bahwa ia tidak peduli dengan kaum manapun. Lalu, sambil mempererat cekikannya, Sid pun berkata bahwa Zack memiliki 2 pilihan, yaitu mati atau hidup. Panel cerita pun berpindah ke cerita sampingan, di mana ini adalah cerita masa lalu dari Sid Kageno sebelum bereinkarnasi. Diceritakan, ada seorang siswi SMA kelas 11 yang bernama Nishino Akane. Dia memiliki seorang teman yang sangat dibenci oleh dirinya, yaitu Kageno Minoru. Bocah laki-laki berambut hitam ini benar-benar tidak disukai oleh Akane, dan yang paling membuat keadaan semakin memburuk adalah fakta bahwa Kageno Minoru duduk di sebelah dirinya. Kageno Minoru dikenal sebagai bocah yang biasa saja, baik di bidang akademik maupun di bidang atletik. Bocah laki-laki ini juga dikenal tidak memiliki partisipasi apapun dalam kegiatan ekstrakurikuler. Bahkan, ia tidak memiliki teman untuk mengobrol saat di kelas. Tapi, jika mengobrol dengannya, kau tidak akan mendapatkan kerugian apapun. Bocah itu benar-benar terlihat seperti bocah biasa, dan Akane juga tidak membenci dirinya pada awalnya. Namun, ada suatu kejadian di mana Akane benar-benar benci kepada Kageno Minoru setelah ia melakukan beberapa interaksi dengan Kageno Minoru. Pada saat itu, Akane dan Kageno pasti akan tiba di sekolah pada saat yang sama, yaitu ketika gerbang sekolah hampir tutup. Saat mereka bertemu di gerbang sekolah, mereka pun saling menyapa. Di sini, Akane menyapanya dengan sebutan Kageno-kun. Namun Kageno menyapa Akane dengan sebutan Nishimura-san. Di sini, Akane benar-benar terkejut karena memang namanya adalah Nishino, bukanlah Nishimura. Di sini Akane pun juga tetap mempertahankan senyumnya kepada Kageno, walaupun ia terlihat sedikit kesal. Saat ini, sudah 3 bulan mereka bersama di kelas yang sama juga. Namun sapaan dari Kageno tidak pernah berubah. Ia masih tetap memanggil Akane dengan sebutan Nishimura-san. Dan pada bulan yang pertama,
Akane masih memaklumi sikap dari Kageno ini. Namun sekarang, ia sudah muak dengan sebutan Nishimura itu. Suatu hari, saat Kageno menyapanya, Akane pun berkata bahwa namanya adalah Nishino, bukanlah Nishimura. Namun Kageno pun menanggapinya dengan berkata bahwa ia kira nama Akane adalah Nishimura. Lalu Kageno juga berkata bahwa ia akan berusaha untuk mengingat nama pemain utama, karena memang Akane bukanlah NPC. Setelah mendengarkan jawaban itu, Akane pun menjadi terkejut lagi, karena memang ia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Kageno. Di sini Kageno juga meminta maaf dan menyebutkan Nishitani. Di sini Kageno salah menyebutkan nama dari Akane lagi, dan langsung membuat Akane ngegas kepada Kageno dengan berkata bahwa dirinya adalah Nishino, bukan Nishitani. Pada pagi selanjutnya, mereka berdua pun bertemu lagi dan saling menyapa kembali. Tapi tetap saja, Kageno masih menyebut nama Akane dengan nama Nishimura. Dan tentu saja, hal itu membuat Akane menjadi ngegas lagi sama Kageno. Sapaan itu tetap berlangsung di pagi hari. Namun Akane sudah lelah untuk mengoreksi kesalahan dari Kageno dan lebih memilih untuk membiarkannya saja. Akane adalah gadis cantik yang sangat populer di kalangan wanita, apapun laki-laki. Karena memang ia memiliki sifat yang luar biasa. Bahkan semua orang juga tahu bahwa pekerjaannya adalah seorang artis. Dan jika semua orang tahu jika Akane memiliki hubungan buruk dengan Kageno, maka pastinya akan ada gosip yang tidak baik, dan tentu saja hal itu akan mempengaruhi kepopulerannya sebagai artis ataupun murid teladan. Jadi, ia berusaha untuk membiarkan Kageno untuk memanggil dirinya dengan sebutan Nishimura. Namun, suatu hari, saat Akane berjalan sendirian di tengah malam, ia ternyata telah diikuti oleh dua orang yang mencurigakan. Lalu Akane pun dibuat pingsan dan diculik oleh kedua orang itu. Saat terbangun, ternyata Akane sudah berada di sebuah gudang sekolah, dan terdapat satu laki-laki berotot dan satu laki yang mencurigakan di sana. Saat itu, Akane telah diculik dan sedikit disiksa oleh kedua orang itu. Di sini, penculik itu bilang akan meminta uang tebusan kepada kedua orang tua Akane. Di sini, Akane pun mulai panik, lalu berteriak meminta tolong, karena mungkin saja ada orang yang mendengar teriakannya itu. Dan benar tak beberapa lama, kaca dari gudang itu pun pecah, dan ada seorang pria yang menggunakan topeng ski. Lalu, mengatakan bahwa dirinya adalah stylist Slayer Bad Guy. Sungguh konyol memang, tapi kemampuan dari Slayer Bad Guy ini tidak main-main, di mana ia bisa mengimbangi kekuatan penculik berotot itu. Bahkan ketika penculik berotot itu menggunakan pisau untuk menghabisi Slayer Bad Guy itu, tapi tetap saja Slayer Bad Guy bisa lebih unggul daripadanya. Dan pada akhirnya, dua penculik itu pun berhasil dihabisi oleh stylist Slayer Bad Guy. Di sini, Akane pun sempat takut kepada Slayer Bad Guy itu, karena bisa saja Akane dibunuh oleh dirinya. Namun ternyata, stylist Slayer Bad Guy itu menyelamatkan Akane dan menasehati Akane bahwa Akane harus berhati-hati jika pulang malam. Lalu ia pun pergi dan meninggalkan Akane di gudang itu. Saat itu, Akane tetap memandang kepergian dari stylist Slayer Bad Guy itu dengan mata yang penuh harapan. Dan di sini, Akane pun belajar bahwa untuk tidak memandang orang dari penampilannya saja. Keesokan harinya, Akane pun tetap bersekolah, meskipun orang tuanya sangat mengkhawatirkannya. Dan sekali lagi, Akane berjumpa dengan Kageno di depan gerbang sekolah. Akane pun menyapa dirinya, tapi Akane pun langsung tertegun dengan jawaban dari Kageno. Untuk pertama kalinya, Kageno bisa memanggil Akane dengan sebutan Nishino. Lalu, Akane pun sedikit tersenyum sambil mengikutinya, lalu mengajaknya untuk berbicara. Dia pikir, dia mungkin juga bisa mencoba untuk berbicara dengan Kageno meski hanya sedikit.
dan cerita di arc ini pun kembali berlanjut. Oke, mungkin segitu dulu pembahasannya. Dari cerita sampingan tadi kita tahu bahwa Sid benar-benar seorang pahlawan di malam hari ataupun bayang-bayang ya. Dari dulu sebelum ia bereinkarnasi saja, dia udah melakukan hal konyol, tetapi keadilannya itu masih ada dalam hatinya. Dan oke deh, jika kalian suka video ini jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini, dan sampai jumpa. Bye.